Nggih Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PST. Nggih Lur, kembali lagi di channel Andrian Pratama. Hehe. Nggih Lur, nama channelnya Pendekar 2 saya ganti nama sendiri nggih. Biar agak, kalau nama Pendekar 2 itu agak gimana ya? Agak mencolok lah. Ntar saya ganti nama sendiri, nggak masalah ya Lur ya. Soalnya mau diganti yang bulan-bulan lalu masih ada stok videonya yang lama soalnya. Nah ini stok video yang baru saya plus ganti nama channel saya. Oke. Dan kayak ini Lur, ada beberapa pembahasan ada beberapa pertanyaan khususnya dari adik-adik calon pengesahan di tahun ini, khususnya yang kebanyakan tanyanya ke ayam. Ada beberapa siswa calon ini ada yang tanya Lur. Kita bukakan komentarnya. Bentar, kita bukakan komentarnya. Yang teman jalur di YouTube Studio ada banyak, tapi saya balasnya pakai video lah biar enak gitu. Yang pertama dari masalah ayam dulu, dari Mas siapa itu? Mas Iksan yang bawa sendiri ini, Mas Iksan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, ngapunten badhe tangklet. Masalah ayam, soalnya ayam kula niki nembe korepen Mas. Dan bawah hidung pas. Cara ngobati ini pakai apa ya Mas? Ngapunten Mas sadurunge. Nggih. Dari Mas Iksan. Yang kedua, Assalamualaikum Mas, ajeng tangklet. Kalau ayam kula niku ngorok terus pripun Mas solusinya? Nggih, ngorok. Yang ketiga, Mas mau nanya supaya ayam kita cepat jinak bagaimana? Jadinya ada 3 pertanyaan dari siswa. 1. Korepen. Yang kedua, ngorok. Yang ketiga, biar cepat jinak. Terus ada beberapa lagi Lur di sini komentarnya. Terus ada Mas Adin Wahyu ini yang nomor 2 dari atas itu, kalau masalah punya penyakit bisa ikut latihan enggak, itu beda pembahasan lagi, ntar kita buatkan. Kalau maksudnya ada penyakit kambuhan itu boleh ikut ESA enggak, kayak gitu, ntar kita bahas ya selanjutnya. Terus ada lagi dari Mas M ulap soalnya ngofresh aku, Suhasril Sahir SH. Langkah-langkah pertama apa dulu Mas untuk memulai selagi aku masih warga baru di sini? Ini Lur yang thumbnail saya yang gaji pelatih SH sebesar ini, itu rame Lur. Grup-grup itu rame. Makanya kan saya sudah beritahu untuk menonton yang lebih lengkap, yang lebih sampai habis biar nggak salah paham. Itu kan cuma pemancing aja gitu. Ini ada lagi dari Mas Dendi Ahmad. Mas, saya ganti ayam sampai 4 kali gitu. Padahal sudah saya jelaskan di awal-awal video. Ini dari Mas Izzadinur Muhammad Zami. Kalau ayam ngiler gimana Mas? Itu sama saja sama ngorok Pak gitu. Oke Lur ya, cukup ya kita bahas. Oke, yang pertama tadi khusus adik-adik mengatasi ayam korepen. Nah, ayam korepen itu bisa terjadi karena satu, yang terutama buat para suka sambung ayam, nah kayak gitu, itu terjadinya korepen habis disambung tidak dimandikan, ya kan? Itu pasti kan berdarah-darah, terus jadi
bengkak, terus ada kayak ya darah garing lah atau kering kayak gitu kan, bisa menimbulkan korepen. Terus yang kedua itu maupun tidak disambungkan, jarang dimandiin, itu juga bisa. Nah, sepengalaman saya cara mengatasi korepen dari tahun ke tahun, bulan ke bulan nggih. Dari pengalaman itu korepen saya sehabis asar nggih, pribadi, ini pengalaman pribadi, kita share pribadi, itu setiap habis asar saya mandikan pakai air hangat nggih, khusus ke mukanya saja itu dimandikan. Nah, diolesin pakai air hangat kayak gitu, pakai busa lah, nggak usah panas-panas, yang penting hangat gitu aja nggih. Itu dioleskan lah. Kita nunggu garing. Nah, selepas garing kering ya kan, muka sudah kering lah, kita kasih salep 88. Itu aja, nggak usah ganti-ganti. Banyak di luar sana, mas salep tidak manjur, salep begini-begini. Saya tuh sudah tahu, mengalami pakai salep ini nggak mandi, tidak mujarab lah. Itu harusnya harus telaten. Setiap hari harus dikasih, tidak ada gangnya. Kayak gitu, jadinya harus telaten kalau masalah korep itu, soalnya itu penyakit kambuhan, kambuh. Kalau sampai telaten dek, sehabis jam 4 asar mandikan air hangat terus dikasih salep 88 kayak gitu, ada di apotek ya, setiap hari itu insya Allah akan sembuh. Ntar wajahnya bisa merah menggoda kayak gitu, merah-merahnya merah cerah kayak ayam sehat ya gitu ya, cara mengatasi ayam korepen kayak gitu. Terus yang kedua, ayam ngiler, pilek, ngorok. Nah, itu ngiler, pilek itu apa, ngiler terus ngorok itu terjadi ketika ayam itu sakit, yaitu pilek. Karena di manusia itu pilek nggih, kayak gerges kayak gitulah. Itu cara mengatasi itu terjadi karena dari segi ayam, badan ayam itu tidak sehat. Dari segi tempat biasanya kurang nyaman kayak gitu nggih, Dek. Kalau masalah kayak gitu menangani ayam korepen, ayam pilek, ngorok, ngiler, ya itu pun ayamnya tidak fit. Terus itu dari segi pakan biasanya pakai makanan yang basah, contohnya begato dicampur nasi, itu enggak habis, sisanya terus berbau tidak enak, terus dimakan sama ayamnya, itu bisa terjadi pilek. Makanya negatifnya makanan basah itu kayak gitu, kalau udah habis ntar besoknya busuk. Nah, itu cara mengobatinya, sampai tembah sene atau sampai berikan di toko ayam, yaitu Tentraklor, Tentraklor itu kapsul, itu juga bisa. Nah, terus alternatifnya yaitu bawang putih, itu setiap sore mau tidur, pagi hari juga bisa, itu bisa. Setelah makan, sesudah makan bisa saja, itu Tentraklor. Itu pengalaman juga pribadi. Kalau tidak bisa Tentraklor ya bawang putih, 1 siung aja dihaluskan, 1 siung langsung dilolongkan ke ayamnya. Itu rutin mau pagi sore monggo setiap hari. Itu kalau masalah pilek kayak gitu. Oke, terus yang terakhir dari apa tadi, masalah ayam biar jinak, pasti ayamnya kesit ya kan, geras ayamnya. Nah, itu siswa kita juga mengalami, yaitu punyanya ayamnya Mas Rokim ya. Mas Rokim itu awalnya kita cek itu kesit lur, kesit banget, soalnya tidak kawong atau tidak, jarang ketemu jarang ketemu orang maksudnya nggih. Jadinya ayamnya tuh ayam liar ya. Itu saya kasih trik pribadi juga, saya kasih saran nggih, kalau mengatasi ayam giras kayak gitu, satu, yang pertama rajin memandikan, itu pun maupun sore atau pagi hari juga bisa, harus rutin memandikan. Terus yang kedua, kalau mengasih pakan nggih, kalau mau mengasih pakan ayamnya itu diusahakan kita memakai tangan. Jadinya ayamnya biar terasa, biar oh ini kita majikanku, oh ini majikan saya. Jadinya pakan taruh sini, kita gini kan, jagung maupun beras merah ataupun or kayak gitu tuh kita kasih kayak gini lah. Jadinya ayam itu terbiasa ya. Satu, dimandikan rutin. Kedua, pakannya kalau mengasih pakan gini, harus begini ya kan, ini jagungnya gini biar terlatih gitu. Terus yang ketiga, trik mujarabnya harus sabar.
kita merawat ayam tuh harus memakai hati, harus pakai perasaan. Itu pun tidak ayam saja, burung saya juga gitu. Jadinya kita kalau merawat hewan pemeliharaan, hewan kayak gitu itu harus pakai perasaan, pakai hati kayak gitu. Jadinya maupun itu burung, ayam itu pun bisa sinkron sama kita gitu. Yang penting untuk terakhir itu kita harus sabar, telaten, sering diajak bicara, ya kan? Tidak mau omongan dianggap boloni lah kayak gitu. Itu kan ayam kan pribadi ini sampai sendiri kayak gitu. Jadinya yang merasa takut dibuang rasa takutnya, harus bisa merawat ayam. Dilus-lus ketika sore kayak gitu. Kalau ada yang bilang, alah ayam diumbar yang kok mana dewe, ya belum karuan kayak gitu. Soalnya di lapangan banyak terjadi ayam diumbar. Terus contoh tadi ada yang sampai ganti 4 kali itu kan tergantung kepribadian kita sendiri. Gimana kita lawan latihan, gimana kita adab kita ke latihan, ke pelatih, ke orang tua, ke sesama, ke masyarakat gimana. Itu sangkutnya di ayam saya ketahuinya. Kayak gitu. Kalau mengatasi ayam kesit, sering dimandikan, pakannya pakai langsung ke tangan gini. Terus sering dielus-elus, sering diajak bicara, kita omongan, ya itu pun ayam itu pribadi sampai gitu. Itu insya Allah bisa mengatasi ayam yang kira menjadi manut atau kutuk kayak gitu lah. Contoh Mas Rokim, sekarang pun Mas Rokim ayamnya sudah manut kayak gitu. Alhamdulillah sudah manut lur. Itu awalnya kerja sekali, dipegang tuh sangat keok wah. Tapi sekarang ada perkembangan, dianya mempraktekkan dari omongan saya, alhamdulillahnya sering bisa nurut ke majikan sendiri. Jadinya ayamnya kita majikan aku kudu manut kayak gitu. Nah, itu sepengalaman juga kalau ayam kesitnya kayak apa, dirasa kayak apa. Itu kalau pas tes, ketika tes kita menghadap ke tingkat 2. Rating saya dulu pernah. Ayamnya kesit, sangat kesit sekali. Itu ngadep tingkat 2 pas dites, ayamnya diam. Taruh meja jeret, kita duduk di bawah, itu diam. Padahal ayamnya sangat kesit sekali kayak gitu. Ya khusus tadi Mas Iksan kalau mengatasi ayam korepen itu tadi kita sering membasuh pakai air hangat terus diparingi salep rutin, insya Allah sembuh. Terus yang kedua, ayam ngiler, pilek, ngorok, itu pun karena badannya tidak fit, bisa terjadi karena pakan basah. Efeknya pakan basah kayak gitu. Terus yang ketiga, ayam kesit atau giras itu sudah saya kasih dari segi pengalaman lur. Makanya satu, kalau merawat ayam, burung itu ya pakai hati. Kalau pikirannya lagi sumpek, lagi tidak enak, kita masuk kandang, itu ngaruh sama barangnya, ngaruh sama hewan peliharaan kita lur. Yakin. Dulu saya pernah ternak burung, kan? Pikiran saya lagi judek, itu ya pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, pengalaman tetangga kayak gitu. Jadinya kalau kita pikiran judek, mumet, stres, ojo mlebu kandang. Wis engko nek pikirannya jernih, plong mlebu kandang gak masalah. Itu bisa pengaruh dari segi burung kita kalau lagi anggrem atau mengeram. Itu efeknya tidak jadi anak gitu. Dia bisa menetas gitu. Makanya kita harus sabar, telaten kayak gitu. Nah, kalau sampai ayam ganti 4 kali itu ya sudah kelewatan lah, dan sampai introspeksi diri dewi sedih sama latihan, sampai nggak masalah gak, sering ngabusi nggak kepada orang tua, khususnya pelatih sama lah, itu kan ngaruh ke sampean. Makanya ke depan harus sabar, ditelateni, dialami, diopeni alon-alon kayak gitu. Jadi lho ya, cukup situ khusus adik-adik dari segi pengalaman kulo, dari segi pengalaman adik-adik yang ayamnya kesit. Itu ayam adik-adik itu pernah mengalami kesit, itu pernah ada yang kesit, ngorok, ada itu. Terus saya kasih tahu nih ya, saya jabarkan di sini. Itu trik simpel, trik mudah-mudah aja, nggak usah yang neko-neko. Yang penting sampai telaten, intinya sabar, wis kuwi kuncine. Ntar endingnya bakal bagus gitu, Dan kemarin juga ada yang tulangnya, masalah tulang katanya ada yang berdarah kayak gitu. Maksudnya tulang yang mana belum dibalas sama dianya. Enggak masalah lah. Pokoknya aku adik-adik yang sampai
masih bingung, tidak ada pembimbingnya, tidak ada mau sharing kemana, sampean monggo lah tanya-tanya yang bisa mengasih saran sampean atau bisa ditulis di kolom komentar ini di channel ini, monggo ntar saya buatkan videonya. Yang masih bingung ya, khusus adik-adik dan khusus senior, mohon maaf kalau ada segi kurang lebihnya dari saya, sesama masih belajarnya, lur. Tidak mulai rasa hormat kula, dan cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ntar kita bahas topik yang lainnya. Kayak gitu. Pokoknya salam sehat, salam semangat buat adik-adik calon warga, buat pelatih semangatnya, harus semangat kita melatih adik-adik sebawah kita, Dan kira-kira cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.